Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, saat ini kita boleh bangun dari tidur kita semalam. Kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Oleh karena kasih setia Tuhan, kita boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita akan ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami pagi hari ini boleh ada, bangun dari tidur kami dalam keadaan yang baik dan sehat. Oleh karena kasih setia-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami boleh bersekutu bersama saudara seiman kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui pujian, melalui doa kami. Dan kami rindu ya Tuhan, firman-Mu pagi hari ini membuat kami semakin mengasihi Engkau, Yesus, Tuhan Allah kami, yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan. Dan melalui firman-Mu Tuhan, kami rindu untuk mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu mengerti isi hati Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan urapi hamba-Mu Pendeta IDSS yang nanti akan dipakai Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini renungan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta IDSS. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, hidup benar, tinggalkan dosa dunia yang cepat. Serahkan hidupmu kepada Yesus, inilah jalan
Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena Kau telah serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain hanya Tuhan, hatiku katamu. Ku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Hidup bagi Yesus menebusku, Dia disalib karena dosaku. Kasih yang agung penuhi aku, ku ikut Dia serahkan hidupku. Ya Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena Kau telah serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain hanya Tuhan, hatiku katamu. Ku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan doa di pagi hari ini. Engkau yang menyediakan waktu bagi kami, biarlah kami memakai waktu ini dengan baik untuk kami bersekutu di dalam doa kami. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami ingin belajar akan firman-Mu, dan yang Engkau membukakan hati dan pikiran kami, agar seluruh yang kami dengar, kami pikirkan di dalam renungan firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema yang seharusnya tidak asing bagi setiap kita, yaitu iman dan doa. Diambil dari Matius pasal 21 ayat 21 sampai dengan 22. Ya, di slide ada, saya minta seorang untuk membacakannya. Silakan buka mic-nya dulu, silakan dibaca ya. Silakan dibuka mic-nya, seorang aja yang membacakan. Saya Pak Edi. Silakan. Yesus menjawab mereka, Aku kepadamu sesungguhnya Aku berkata kepadamu. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu tidak akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Amin. Terima kasih Bu Ruth. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, seringkali kita berpikir sadar atau tidak sadar. Ketika kita berdoa, ada kalanya kita juga meragukan doa kita. Apakah doa kita itu manjur ya kalau kita berdoa? Tetapi di sisi yang lain, kita juga melihat dan mengharapkan, kenapa aku berdoa tetapi kok seperti ini? Dan kita lihat yang lain lagi, wah kok dia yang lain doanya kok luar biasa dijawab Tuhan. Jadi ada sisi ekstrim yang pertama merasa, waduh saya nggak bisa berdoa seperti itu. Yang lain merasa, kita merasa, kalau orang itu berdoa dijawab sama Tuhan. Nah, kita tidak menjembatani bagian-bagian itu. Tetapi mari kita melihat Alkitab kita, bagaimana kita berdoa. Karena sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu iman dan doa, sebenarnya ada pergumulan-pergumulan keras di sana. Nah, di dalam kisah yang saya ambil dari Matius pasal 21 itu, sebelumnya Yesus, singkat cerita, dia mengutuk pohon ara. Ya, kalau kita lihat ya, mulai di hari ini kamu nggak berbuah lagi. Kemudian ada sedikit cerita di bagian yang lain, Yesus ke tempat bait suci dan kemudian balik, dan
dia lihat, oh pohon aranya kering ya, mungkin tidak bisa berbuah. Tetapi yang kita baca di Injil Matius, begitu Yesus berkata, langsung pohon ara itu tidak bisa berbuah lagi. Ini menarik. Sebagai orang Kristen, kita melihat, ya yang dilakukan Tuhan itu luar biasa banget. Bagaimana pohon ara itu ya betul-betul nggak bisa berbuah lagi, menjadi kering. Dan kalau kita lihat di ayat yang kita baca tadi, itu lebih mencengangkan lagi. Tuhan berkata lagi kepada muridnya, jikalau kamu berkata pada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, hal itu akan terjadi. Wow, luar biasa. Nah, inilah kita mendapati pergumulan di dalam doa kita, sekaligus dalam iman kita. Kalau Tuhan berkata pada kita, perkataan Tuhan kan nggak pernah salah. Kalau Tuhan berkata salah, artinya dia bukan Tuhan. Betul ya? Kita memahami supaya kita memang agak bingung-bingung sedikit. Tapi mari kita belajar sungguh-sungguh hal ini. Kalau Tuhan berkata pada kita, jikalau kamu berkata gunung ini beranjaklah tercampaklah, bisa nggak gunung itu beranjak dan tercampaklah? Saya meyakini pasti bisa. Tetapi dari kisah, dari kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita mendapati tidak ada seorang pun di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang diciptakan memindahkan gunung itu beranjak dan apalagi tercampak ke dalam laut. Nggak ada. Kita tidak pernah melihat dan tidak pernah menyaksikan atau membaca ada orang berdoa, tokoh Alkitab berdoa kemudian gunung itu pindah tercampak ke dalam laut. Nggak ada. Apakah perkataan Yesus salah? Jadi pergumulan buat kita bukan. Nah, ini lebih melekat lagi ketika kita menghadapi kesulitan. Tuhan, saya sudah banyak berdoa, tetapi kenapa gunung itu nggak mau beranjak? Istilahnya masalah itu nggak mau pergi dari tempat kita, atau masalah itu dibuanglah kemana, ke tempat dasar yang paling dalam seperti itu. Enggak, masalah itu melekat dengan kita. Jangan-jangan kita juga mempunyai problem yang sama. Kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, saya tuh percaya dan saya tidak bimbang, saya berdoa sungguh-sungguh, tetapi kenapa apa yang ingin saya buat itu tidak terjadi? Bahkan rasanya semakin melekat pada diri saya. Kita kebingungan pada titik seperti itu. Nah, bagaimana kita memahami bagian ini? Iman dan doa itu berkait erat di dalam kehidupan kita, sadar tidak sadar. Iman dan doa itu tidak dapat dipisahkan. Perhatikan Bapak sekalian, iman dan doa tidak dapat dipisahkan. Itu menjadi satu kesatuan yang erat dan kuat di dalam kehidupan kita. Dan maksudnya apa nih, iman dan doa tidak dapat dipisahkan? Dan iman itu memelihara dan mendorong doa. Jadi kalau kita punya iman kepada Tuhan, itu akan memeliharakan doa kita dan mendorong kita untuk berdoa. Kenapa sih kita berdoa? Ya karena kita punya iman, bukan? Iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan disitulah kita memelihara dan mendorong doa kita bermula dari iman. Tuhan berkata pada kita, mintalah, carilah, ketoklah. Dan dimulai dari percaya pada Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, mintalah, carilah, ketoklah. Dari iman itu mendorong kita berdoa. Begitu juga doa itu memelihara dan meneguhkan iman. Ketika kita berdoa, kita dipeliharakan iman kita. Ketika kita berdoa, orang akan lihat, oh ya, orang itu punya iman kepada Tuhan. Dan doa kita meneguhkan iman kita. Benar bahwasanya kita itu percaya kepada Tuhan, maka kita memanjatkan doa. Tiap minggu kita sama-sama bersekutu di dalam doa. Inilah hubungan erat antara iman dan doa. Ada pergulatan di sana. Bagaimana kita beriman, bagaimana kita berdoa yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Tetapi yang sering menjadi penghalang kita adalah ketika kita berdoa di dalam iman percaya kita, tetapi di titik yang sama kita meragukan iman kita dan doa kita. Perhatikan kalimat saya. Ketika kita berdoa di dalam iman kita,
titik yang sama, kita juga meragukan doa kita dan iman kita. Tuhan, saya berdoa seperti Engkau berkata dalam firman Matius pasal 21 ayat 21 dengan 22. Bisa pindahkan gunung ini suruh beranjak. Tapi ketika berdoa, Tuhan pindahkan, kita juga yakin tidak bisa gunung itu pindah. Di titik yang sama ketika kita berdoa, harusnya ada iman, ada doa. Tapi kita juga di titik yang sama kita meragukan doa dan iman kita. Bapak Ibu tidak usah khawatir tentang hal ini, ada penghiburan. Karena mungkin hampir kita semua ada titik yang sama. Ketika kita berdoa dengan iman kita, atau kita dengan iman kita berdoa. Di titik yang sama kita meragukan yang namanya doa dan iman. Saya pun juga mengalami hal itu, pergulatan yang sama, pergumulan yang sama. Tetapi mari kita belajar pentingnya iman dan doa itu kita pelajari. Nah, ujian sejati terhadap iman terletak pada doa. Karena kita tidak dapat berdoa kepada Allah tanpa iman. Jadi tadi hubungannya jelas sekali. Jadi kalau kita, saya mengatakan ujian terhadap iman kita, ketika kita iman kita pada Tuhan, justru terletak di dalam doa kita. Kita percaya nggak kepada Tuhan, kita tumpahkan di dalam doa kita. Kenapa? Karena kita tidak dapat berdoa kepada Allah tanpa iman. Mungkin kata-kata masih membuat, wah Pak Edi kok bikin pusing. Ya mungkin seperti itu. Tapi coba kita pahami. Ujian terhadap iman terletak dalam doa. Karena kita dapat berdoa pada Allah tanpa iman. Jadi kalau kita pahami pelan-pelan, ya ternyata ya seperti itulah kondisi kita. Jadi kalau kita berdoa, itu ujian terhadap iman kita. Mampu tidak kita berdoa sungguh-sungguh di dalam iman percaya kita? Karena kita dapat berdoa pada Allah tanpa iman kita. Kalau kita berdoa pada Allah, Tuhan, saya minta sesuatu. Kita ini berdoa pada Tuhan, loh. Tapi kita tidak punya iman. Ini kan ujian kita. Harusnya kita punya iman sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan, saya mohon sungguh-sungguh. Sekali lagi, saya membatasi bukan jawaban doa ya, tapi ini hanya iman dan doa saja. Jawaban doa nanti terserah Tuhan, simbolnya seperti itu. Tapi mari kita beriman secara sungguh-sungguh. Dalam banyak guruan saya dengan Bu Rita, gitu. Ada sesuatu, oh ini seperti apa? Ya udah kita beriman aja. Simpel aja, nggak usah yang dalam-dalam aja. Kalau kita seperti apa? Nah, kita berdoa, kita berdoa dalam iman kita. Kalau Tuhan mau jawab, tapi sekali lagi bukan masalah jawaban doanya, tetapi bagaimana kita beriman sungguh-sungguh di dalam doa. Ya mungkin hamba Tuhan dan juga para pekerja yang lain punya pergumulan yang sama. Ketika dekat-dekat pensiun seperti itu kan pada bingung juga, oh ini gimana nih hamba Tuhannya pensiun. Tapi sekali lagi saya mendasari dan kami mendasari hidup yang beriman pada Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kami sebagai hamba Tuhan, toh sama bukan? Ketika berangkat kami melepas segala sesuatu. Tidak takut kok. Tidak takut kami terhadap kehidupan. Bagaimana nanti di gereja, bagaimana kami dapat berapa? Tidak takut. Tetapi kenyataan bahwasanya Tuhan itu memeliharakan kami. Jadi kalau kami berdoa, Tuhan, pimpin perjalanan iman kami di dalam pelayanan kami lakukan. Dan Tuhan jawab bukan? Bukan seketika itu menjawab, sekali lagi bukan soal jawaban doa ya. Tetapi bagaimana cara Tuhan menjawab itu luar biasa. Hari demi hari Tuhan nyatakan di dalam perjalanan iman kami sekaligus dalam perjalanan percaya kami. Nah, ketika dekat pensiun, hamba Tuhan juga manusia begitu kan, ribut, nanti gimana nih setelah pensiun? Makanya ada post power syndrome ya. Jadi sindrom setelah berkuasa itu nyata ada begitu kan. Nah, itu kan jadi pergumulan juga. Nanti gimana? Sudah nggak terima dari Tuhan. Nah, kembali kita mampu beriman enggak kepada Tuhan? Bukan sembrono ya, enggak, tetap disiapkan segala sesuatu. Tapi bukan berarti wah sampai khawatir berlebihan, bagaimana nih Tuhan bla 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 segala macam. Berdoa enggak? Berdoa di dalam iman enggak? Punya iman enggak? Iman yang berdoa pada Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi ujian terhadap iman itu terletak dalam doa kita. Ketika kita sudah berdoa, selesai. Bagian jawaban itu bagian Tuhan. Tapi mampu nggak kita berdoa di dalam iman kita?
Ini penting untuk kita sadari dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita punya satu nilai-nilai yang terus kita hidupi, mungkin sepanjang masa nanti di KM Pengharapan akan menghidupi nilai membaik. Karena membaik itu bagus sekali, progres terus, nggak pernah berhenti. Kalau kita punya tujuan satu titik, selesai. Tapi kalau membaik itu sampai kapanpun kan membaik. Bagus loh sekalian. Jadi kalau kita sekarang membaik, artinya ke depan lebih baik kan. Ketika lagi, oh kita membaik, 10 tahun lagi membaik lagi, 20 tahun membaik lagi. Sampai ini satu nilai yang kalau dari kata membaik itu progres terus. Nah sesungguhnya iman kita di situ. Kita berdoa buat gereja kita. Membaik Tuhan, membaik. Dan kita rasakan hari demi hari membaik enggak? Nah, kalau membaik artinya kan kita berdoa sungguh-sungguh dalam iman kita. Jadi ujian terhadap iman kita adalah berdoa. Berdoa enggak kita? Itu ujian kita di dalam iman kita. Kalau kita berdoa buat diri kita sendiri, ya ujian terhadap iman kita sendiri. Berdoa terhadap orang lain, ya ujian kita terhadap doa-doa yang kita naikkan. Begitu juga ketika kita berdoa untuk gereja kita, maksudnya kita juga mengharapkan sesuatu di dalam iman kita untuk gereja kita. Ada banyak yang diperlukan gereja kita. Nah, kita seperti apa kita berdoa? Saya masih terus minta pada Tuhan. Tuhan, tiba-tiba pada satu kali mungkin Bapak Ibu yang setia mengikuti persekutuan doa ini, satu kali saya berdoa, Tuhan kirimkan dokter. Maksudnya bukan apa-apa ya, tapi Tuhan tiba-tiba nyatakan aja, Tuhan kirimkan dokter ke gereja kita. Sampai hari ini belum terjawab, tapi sekali lagi bukan jawaban doa, tapi beriman enggak saya pada Tuhan, Tuhan kirim dokter ya. Jadi sekali-kali misalnya ada yang perlu konsultasi, kita nggak repot karena kita punya jemaat dokter, ya kan. Nah sekarang kita lihat gereja kita, waduh, dua ini rasanya udah semakin penuh. Ya saya menaikkan doa pribadi kan Jawa juga, kita beli deh sebelah ruko sebelah supaya lebih luas lagi. Nggak apa-apa kan berdoa dengan iman kita. Nah kalau kita sama-sama berdoa, kita punya iman, ayo kita. Karena ujiannya justru iman, ujiannya dari dalam doa. Karena kita memohon pada Tuhan. Nah yang berikutnya adalah doa yang timbul dari iman adalah satu-satunya cara untuk memohon kepada Allah. Jadi ini memang cuma dibalik-balik saja. Tadi yang iman, ujiannya adalah doa. Doa yang timbul dari iman, satu-satunya cara untuk memohon kepada Allah. Nah, betapa berkaitannya iman dan doa itu. Kalau kita berdoa, ingat, timbul dari iman. Kalau kita cuma berkata-kata biasa, ya tetap itu disebut dengan doa. Tapi itu tidak muncul, tidak ada iman yang keluar dari sana. Ketika kita beriman, kita punya iman, doa-doa kita itu seharusnya muncul dari iman kita. Mungkin kadang kita nggak menyadari ketika kita berdoa, waduh, kok tiba-tiba muncul kata seperti ini ya. Kadang kita nggak mikir di awal, tapi tiba-tiba muncul seperti itu. Dan itulah yang sering saya membuka diri, saya tidak pakai teks ketika saya berdoa, ya udah mengalir aja. Kadang agak belok-belok, agak muter. Kadang saya juga merasakan doa saya kok muter-muter seperti itu, karena saya tidak pernah mengkonsepkan doa itu dan memberi ruang Roh Kudus untuk berbicara di dalam doa saya. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, kadang doa saya kan agak muter, kok diulang lagi ya karena saya tidak mengonsepkan segala sesuatu, tetapi saya membiarkan Roh Kudus yang berkata-kata. Bukan saya Roh Kudusnya, tetapi biarkan Roh Kudus yang berbicara. Mau apa sih Tuhan, bicaranya apa? Kadang ya ketika berkhotbah pun juga ada bagian-bagian saya melepas teks saya untuk ya biarkan Roh Kudus yang berbicara. Kadang juga nggak gampang tuh diterima orang lain, kadang saya juga nggak bisa menerima juga. Kenapa saya berkata seperti ini? Tapi itulah maksudnya doa yang timbul dari iman, satu-satunya cara untuk mohon pada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan di dalam dua hal yang saya sampaikan, bahwasannya ujung-ujungnya adalah kita itu berdoa kepada Tuhan
beriman kepada Tuhan. Dia iman dan doa. Tetapi ujung-ujungnya adalah Tuhan, bukan kita. Nah, kalau kita memahami bagian ini, sengaja saya nggak tambahkan di judul iman, doa, dan Allah, karena Allah tidak perbandingannya dengan iman dan doa. Tapi iman dan doa adalah bagian kita, ditujukan kepada Allah. Bagaimana kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah. Dan kedua bagian ini, doa dan iman itu ditujukan kepada Allah. Iman dan doa ditujukan kepada Allah. Mari kita naikkan doa kita yang di dalam dasar iman. Dan mari kita beriman melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata, gunung ini beranjak, atau Tuhan mendemonstrasikan, dia bisa mengutuk pohon ara seketika itu mati juga kering. Dan Tuhan berkata, kamu pun bisa. Kamu pun bisa. Seperti ayat ini dibaca oleh Ibu Ruth ya, sangat bagus ya. Jikalau kamu berkata gunung ini, kan seperti kamu akan terjadi. Itu luar biasa. Tapi catatan terakhirnya 22, dalam doa dengan penuh kepercayaan. Dalam doa dengan penuh kepercayaan. Itu luar biasa. Jadi mari kita sungguh-sungguh berdoa. Tiap hari Rabu kita berdoa. Ada pokok-pokok doa bukan? Itu bukan sekedar dibagikan saja. Dan kan sekarang bagus tidak mendadak gitu. Minimal ada waktu 5 menit sebelumnya. Tetapi yang saya pahami sudah sehari sebelumnya kita bagikan. Ketika kita dapat pokok doa itu, kita doakan sungguh-sungguh sebelum kita berdoa sama-sama di hari Rabu ini. Ada satu pergulatan iman. Bukan sekedar kita berkata-kata indah saja. Bagus kok doa berkata indah. Tetapi lebih dalam lagi, kita gumuli sungguh-sungguh pokok-pokok doa yang diberikan pada kita. Ingat loh, yang diberikan pada kita tuh orang lain tidak berdoa loh. Betul kan? Bagian kita mendoakan bagian kita. Kita diberi kesempatan untuk mendoakan pokok doa itu. Mari kita berdoa dalam iman dan beriman di dalam doa. Makanya sungguh indah ketika kita mendapat kesempatan berdoa. Seringkali ketika burut hubungi saya ataupun siapa, Pak Edi, di pelayanan ini ya, saya selalu menjawab terima kasih ya untuk kesempatan saya boleh melayani. Kenapa? Saya diberi kesempatan melayani, sementara yang lain kan tidak. Bersyukur kan? Nah, sama juga ketika doa Bapak Ibu dipercaya untuk menaikkan 1 pokok doa atau 2 pokok doa atau 3 pokok doa. Bersyukur. Karena orang lain tidak mendoakan pokok doa itu dan Bapak Ibu dipercaya. Dan kalau dipercaya, wah ini bagian saya yang berdoa nih. Ya kita sungguh-sungguh mendoakannya dan beriman pada Tuhan. Jadi menjadi satu kesatuan yang indah. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Doa adalah latihan iman yang terutama dan terus-menerus. Perhatikan kalimat ini, doa ini latihan iman yang terutama dan terus-menerus. Jadi konsepnya memang iman dan doa. Tapi hari Rabu ini kan kita persekutuan doa. Saya menambahkan iman, tapi fokusnya kembali pada doa. Doa latihan iman yang terutama dan terus-menerus. Yang kita lakukan tidak pernah sia-sia, karena kita sedang melatih iman kita yang terutama dan terus-menerus. Jadi tiap Rabu kita bersekutu bersama. Tapi di luar itu kita juga punya waktu-waktu yang lain untuk kita berdoa. Lakukan terus-menerus. Ketika kita berdoa terus-menerus, bukan hanya kita mendapatkan keintiman pada Tuhan, itu sesuatu yang memang betul, tapi bukan bagian yang saya maksudkan. Tetapi itu menunjukkan iman kita kepada Tuhan yang kuat. Jadi jangan jemu-jemu, lakukan terus berdoa, karena disitulah iman kita pertontonkan, kita pertunjukkan, sekaligus kita nyatakan kepada Tuhan. Dan di akhir renungan ini, saya memberikan tantangan bagi setiap kita. Saya menyebutnya dengan pekan pedati. Pedati ini kan kita berdoa bersama-sama di dalam satu WA group ya, dan namanya pedati. Saya yakin semua ini sudah pada masuk pedati semua. Ada apa-apa, ada yang perlu doakan, masuk dalam pokok doa itu. Nah, saya mengajak kita semua, ayo kita adakan pekan pedati. Mungkin Bapak Ibu masih ingat,
di tahun 2021 ada sekitar 13 hari ya kita berdoa terus-menerus. Karena situasinya waktu itu memang lagi PPKM dan itu sangat berat. Sekitar bulan Juli seingat saya gitu. Itu sangat berat dan kita berdoa sungguh-sungguh. 13 hari. Ibadah umum. Tapi kan kita berdoa bersama-sama, kita bersekutu bersama meskipun ibadah umum. Lewat Zoom juga, kita juga berdoa lewat Zoom. Hampir 2 minggu kita bisa bersama-sama berdoa. Tapi catatannya memang ada yang kita perlu doakan. Tapi apakah beriman itu hanya seperti itu saja? Tentunya tidak. Nggak ada yang kita butuhkan segala sesuatu. Sepertinya. Tapi dalam realitasnya kan ada. Ayo kita ngadakan pekan pedati. Nggak perlu kita sampai PPKM lagi. Nggak perlu kita ketika ada masalah datang. Nggak perlu. Tapi kita mengadakan pekan pedati. Pedati itu maksudnya pengharapan berdoa sejati. Seperti Mbak G pedati. Misal nanti bulan ini September, Oktober. 1 minggu full kita berdoa. Dari Senin sampai dengan Sabtu. Nggak perlu ada event apapun juga. Menunjukkan iman kita yang terus-menerus pada Tuhan. Nanti tiba-tiba misalnya November ada lagi, ya monggo, enggak apa-apa. Enggak perlu ada event khusus gitu. Kita untuk berdoa itu enggak perlu ada event khusus, tapi itu kan terus-menerus yang dinyatakan pada Tuhan. Saya pikir kalau ini bisa dilakukan baik. Bukan hanya kita menikmati satu hari di dalam satu pekan, tetapi satu ketika kita satu pekan itu kita berdoa bersama-sama. Kita bisa melibatkan. Kalau sekarang saya lihat komisi-komisi kita waktu itu juga ikut terlibat gitu lah, dari majelis ikut, dari koper ikut, dari kompak ikut, dari pasutri, dari youth, dari juga gabung jadi satu gitu ya. Dan sekarang mungkin nanti dari pedati, dari geman, nah itu kan bisa kita libatkan semua untuk memimpin gitu kan. Artinya kita ada keterlibatan, kita ada persekutuan sungguh-sungguh bersama seluruh elemen yang ada di gereja. Kita merayakan doa. Merayakan doa. Saya pikir ini sesuatu yang baik untuk kita pikirkan. Kalau Bapak Ibu menyambut, nanti guru akan memberikan, mengatur kita gitu ya. Pak Edi ini semua pada setuju nih, ayo kita adakan, ayo kita sama-sama adakan. Saya pikir satu sukacita bersama. Doa itu bukan hanya satu kebutuhan kita saja. Untuk kita memohon kepada Tuhan, bukan. Tetapi adalah pertunjukan iman. Iya, harus diakui agak sombong-sombong sedikit pertunjukan iman. Iya memang betul. Karena iman kita pada Tuhan, ya kita berdoa pada Tuhan. Tetapi kita ingin menyatakan bersama-sama. Saya punya iman pada Tuhan, saya mau berdoa. Kita punya iman pada Tuhan, dan kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, saya mendorong bagi kita semua. Dalam khotbah-khotbah saya selalu mendorong doa. Ayo kita baca Alkitab, ayo kita berdoa. Gereja boleh punya program yang bagus dan luar biasa. Dan di kemajlisan 3 tahun ini, saya pikir majelis bekerja luar biasa. Kalau pengurusan surat ini jadi, itu hal yang tersulit di dalam kemajelis ini. Dan Tuhan berkati semua beres. Saya pikir ini luar biasa. Tuhan berkati kita. Tuhan berkati kita, berkati gereja kita. Bukan majelisnya saja yang diberkati, tapi kita semua kan kita mendoakan supaya pengurusan surat ini selesai semua. Ini sulit loh buat kita, buat saya secara pribadi dan buat kita juga. Ini kan sesuatu yang disebut dengan mustahil, tapi bisa kita kerjakan, bukan? Nah, gereja kita mengalami membaik. Dan mari kita bersama-sama fokusnya membaca firman dan berdoa. Ketika kita bisa menikmati bagian ini, apa sih yang bisa kita banggakan dari gereja? Program iya, kegiatan iya, hasil iya. Tetapi kalau jemaat tidak membaca firman, tidak berdoa, saya pikir kita perlu merenung kembali ke belakang. Kita bisa menyesali waktu-waktu yang lewat. Tuhan, kenapa saya nggak pakai untuk membaca firman? Tuhan, kenapa saya nggak pakai untuk berdoa?
kita menyesal. Tapi menyesalkan selalu belakangan, bukan di depan. Dan sebagai gembala jemaat, saya mengingatkan kita semua, jangan menyesali waktu yang kelewat, tapi mari kita kerjakan bersama-sama mulai sekarang secara serius. Dan sadar gak sadar, ketika kita banyak membaca firman, ketika kita banyak berdoa, kita tuh seperti punya kekuatan iman yang Tuhan tambahkan dan berikan bagi setiap kita. Jadi jangan mengharapkan kita bisa memindahkan gunung kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan. Tapi kalau kita punya iman kepada Tuhan dan kita mau berdoa, kita bisa memindahkan gunung. Hal yang sulit, hal yang mustahil bagi gereja kita bisa kerjakan. Hal yang terlalu sukar bagi setiap pribadi-pribadi kita, itu pun Tuhan bisa kerjakan. Di mana kita punya satu, kalau kita ngomong ini satu pasukan yang luar biasa. Pasukan itu seperti tentara, bukan maksudnya berperang tidak, tapi ya seperti itulah gambarnya. Kita punya satu pasukan yang kuat. Gereja kita itu sebenarnya satu pasukan yang kuat untuk berperang di dalam kehidupan iman kita. Apa yang kita perlu ngapain? Kita berdoa dan kita membaca firman Tuhan. Sekali lagi itu yang saya pikirkan sebagai gembala jemaat. Mari kita mengadakan pekan pedati. Kalau sambut bagus, yuk kita kapanpun kita bisa mengadakan. Tiba-tiba kurang seminggu kita umumkan, yuk kita siap-siap semua, siap. Wah, kalau itu bisa itu luar biasa. Kita nggak perlu nyiapin detail-detail seperti apa. Toh waktu kita berjalan 2 minggu itu nggak perlu persiapan sampai 3 bulan, bukan? Enggak, cuma dalam waktu singkat. Tolong kamu ya deket jadi, itu serius. Ada anak muda yang ikut segala macam, dan kita senang, kita menikmati hal itu. Pikir kalau sudah terjadi rutinitas, nanti kalau misalnya minggu pertama kita adakan pekan pedati, tiap minggu pertama misalnya, mungkin kita jatuhnya nanti rutinitas lagi. Tapi kalau kita nggak pasti kapan, itu membuka satu gairah, biasanya seperti itu. Dan kita coba di sana. Sekali lagi silakan nanti Bapak Ibu kalau memang setuju dengan apa yang saya usulkan, bisa hubungi Burut ya. Nanti Burut kan dapat masukan banyak. Oh iya, ternyata kita senang sekali ada pekerjaan, kita adakan. Kapanpun bisa gitu ya. Ya, kiranya renungan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita dan mendorong kita. Iman dan doa hubungannya kuat sekali. Pertunjukan iman itu didasarkan daripada doa. Doa yang kita lakukan dengan kuat itu dasarnya juga daripada iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami diingatkan siapa kami ya Tuhan. Ketika kami berdoa, kami adalah orang-orang percaya yang percaya dan beriman pada Engkau. Jikalau Tuhan berkata pada kami, Engkau dapat melakukannya, itu adalah iya dan amin. Sekalipun dalam pemikiran kami tidak mungkin, tapi ketika Tuhan berkata Engkau bisa melakukannya, itulah yang kami amini. Sebab itu ya Tuhan, di dalam kehidupan doa kami, kiranya Tuhan menggugah dan mengingatkan setiap kami. Ada kekuatan di dalam iman dan di dalam doa yang kami naikkan. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kami. Iman yang timbul daripada Roh Kudus itu, yang berasal daripada Roh Kudus itu. Doa yang timbul daripada Roh Kudus itu. Ya Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami tidak jemu untuk berdoa, tapi kami semakin giat berdoa dan terus berdoa. Disitulah iman kami nyatakan dan serahkan pada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Bu Rita. Terima kasih untuk
Bapak Edi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus melakukan perjalanan iman dalam hidup yang Tuhan percayakan bagi setiap kita dengan doa yang sungguh beriman kepada Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapak Ibu bisa kembali melihat di layar untuk mengingatkan pokok-pokok doa yang sudah saya bagikan. Ada 25 pokok doa yang akan kita naikkan. Sebelumnya kita akan pujikan sekalipun aku dalam lembah kelam, dan doa penutup akan dilayani oleh pendeta dioses. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-jemaat yang mengharap
dimanapun kami berada. Ada pimpinan Tuhan, ada topangan daripada Tuhan, dan ada berkat Tuhan yang mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa